Camnya dari dapur. Dapur. Nah, kalau pusaka itu dari dapur bukan cap. Jadi mempunyai karakter sendiri. Untuk si A, si B, si C itu karakter ininya Dari dapurnya. sendiri. Oh iya. Bukan dari cap yang dibuat ya? Bukan dari cap. Bang Galang, kalau kena kembang api begitu sering berarti ya udah ya? Sering. Itu nggak pakai celana panjang, nggak perlu gitu ya? Udah biasa sih ya. Alhamdulillah. Tapi seperti ini lebih cepat sembuhnya daripada api biasa. Oh, lebih cepat sembuhnya ini. Lebih cepat mana sama sembuhnya sakit hati sama wanita. Cepat sembuh ini. Cepat sembuh ini ya. Ya. Sampai keringetan lu. Bukan keringet api ini. Bingung jawabnya ini kalau sakit hati. Urusan hati ya. Urusan hati kan. Kalau sakit hati karena wanita tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Asal. Ya setelah pijar seperti ini tuh baru. Oh iya ya, kalau pijar langsung nyatu dia. Kebanyakan entah itu berpamor, entah itu untuk yang tidak berpamor, biasanya kalau diajak komunikasi mungkin kurang fokus. Ya itu. Jadi perlu kehusuan. Dan video ini teman-teman sekali lagi dibuat untuk sepengetahuan, untuk ilmu pengetahuan kita ya. Paling tidak dengan tahu prosesnya kita lebih menghargai hasil karya dan si pemroses itu sendiri gitu. Justru di sini tadi dijelaskan oleh Kang Godo bahwa kalau yang gak bedanya kita kalau lagi kerja diajak ngobrol agak kurang, nanti kita mungkin ke arah lebih ke arah bilah yang sudah hampir finishing, paling seperti itu. Seliput. Nek ora duwe, Buka putar. nek ora duwe golek puter. Nih, sini, sini. Buka putar. Terus bukanya gimana, Bang? Selip. Selip. Putar. Oh, iya. Bacok sana. Putar. Enggak, terusin lewat atas. Oh. Tuh, selip putar. Puter lagi. Sebelah sini kan tangannya. Bacok sana putar lagi. Bacok sana, puter lagi. Nah, itu kan berarti selip putar. Selip puter. Sono. Nah, ini jangan berhenti. Langsung. Langsung. Mantap. Langsung. Langsung. Tuh, seorang empu aja mau belajar golok. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kembali bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Masih ditemenin sama Mbah Godo atau Kang Supriyanto Godo. Ya Kang. Ini udah malam keempat saya di sini ya. Iya. Malam keempat, sesuai tujuan awal saya. Satu, silaturahim. Yang kedua, tujuan saya kemari memang bahwa saya ingin membuat sebuah ageman atau sebuah pusaka, katakanlah pusaka yang memang sengaja khusus saya minta dibuatkan. Nah, di sini kan pas kenyataannya saya sampai sini kagak dibikinin teman-teman. Gak dibikinin, ntar kita interogasi nih Mbah Godo nih. Jangan dikira saya berani sama beliau.
Memang saya orangnya takut. Jadi saya kemari minta, tujuan awalnya itu selain silaturahim, minta dibuatkan ageman atau barang pusaka. Ya ini untuk pertama kali. Tujuannya kenapa? Karena saya baru megang golok amanah. Golok yang kapan mau diambil juga saya nggak tahu ini. Yang jelas ini bukan punya saya. Terus ada beberapa memang yang memberikan ageman ke saya, tapi jangan dianggap banyak. Ini Mbah apa Akang sih anak-anak? Akang aja, Akang aja ya. lebih enak. Jadi gini, ada orang yang punya pegangan nih Ya, pusaka, mungkin dia juga terlalu banyak, akhirnya saya dikasih. Akhirnya saya dikasih banyak, tapi kan semua itu bukan dibuat untuk khusus untuk saya, tapi cuma ketitipan warisan. ya, Nah itu yang saya khawatir. Nah kalau dalam kesempatan kali ini kan saya kepengen tuh yang cocok untuk saya, jangan dinilai daripada mistisnya ya. ya. Yang saya minta ke teman-teman, pegangan itu cuman simbolis. Zaman sekarang cuman simbolis, meskipun dari arti filosofi yang terkandung di dalam ageman itu atau pusaka itu sendiri buat apa ya? Mungkin khususnya untuk pengingat diri kita kali ya. Iya. Pengingat diri kita itu yang manusia kan sifatnya lupa kan, Lupa ya. lupa. Jadi contoh misalkan kayak filosofi pusaka kan banyak ya. Banyak. Termasuk kalau di Jawa mungkin Blangkon ada filosofinya ya. Ada juga. Ada. Terus Sorjan. sorjan ada. ada, keris ada. banyak lagi kan gitu. Nah Betawi juga golok pengen punya itu Kang. Dari kemarin kagak dibikinin, belum tahu alasannya apa. Nah tadi ngasih alasan ke saya, ini kan besok saya mau pulang lagi nih ke Jakarta atau ke Depok, jadi saya kembali menagih biar gimana kan kita tetap ikhtiar, siapa tahu masih mau membikinkan saya ageman gitu. Saya malah dibikinin kayak gini. Kemarin sempat saya posting juga. Ini pilah pamor kulit semongko. Iseng-iseng saya ambil kayu yang ada di sini nih. Tapi udah izin sama beliau. Namanya kayu sulastri. Di sini aja punya filosofi. Ya. Filosofi ininya apa Kang? Kulit semongko Kang. Kulit semangka itu kalau kebanyakan orang mengatakan untuk filosofinya itu untuk mengikat supaya si pemegang itu mudah untuk serawung, cari saudara itu lebih mudah. Iya, karena filosofinya ini aja kan nempel ya. Jadi ternyata kan banyak arti yang kita bukan dinilai dari keindahan aja. Dan berapa banyak pamor Bang di itu? Kalau pamor dalam keris itu sendiri ada ratusan Ya. Ada ratusan ya. keris. Tapi kan banyak juga di golok-golok itu yang berpamor-pamor sekarang. Kalau Akang untuk golok itu udah banyak bikin atau yang untuk berpamor? Kalau berpamor sih belum. Tapi Baru kalau, ini? kalau yang biasa Berarti udah sering. Berarti setuju dong kalau saya bilang saya yang merawanin. Setuju. Merawanin Setuju. pamornya Kang Godo untuk saya tempelin di golok. Memang biasanya saya membuat Ya apa ya? kalau nggak keris ya Nah ini ada contoh keris yang beliau buat. Kalau ini nanti nempel apa? nempel. Itu nanti nempel. Nempel. Maksudnya nempel cuma nempel begini aja? Dikencengin. Oh. Nah ini tuh ada pamor. Ini pamor apa Kang? Itu juga kulit semangka itu. Kulit semangka. Pokoknya saya sih pahamnya kulit semangka itu buat Dapur Jalak Sangu Tumpeng, pamor kulit semangka. Dapurnya Jalak Jalak Sangu Tumpeng. Artinya Kang? Jalak Sangu Tumpeng itu filosofinya mengandung permohonan simbol tidak kekurangan rezeki. Oh gitu.
Tapi bukan berarti kita percaya sama ginian ya. Ya, itu hanya menyimpulkan. Menyimpulkan. Artinya kan semua kalau masalah rezeki gimana yang Akang bilang kemarin? Udah Diatur Udah sama diatur. yang kuasa. sama yang kuasa. Terus kenapa harus ada simbol ini? Ya kita memang harus tetap berdoa kan? Iya, tetap ikhtiar. Makanya sebuah keris itu bikinnya itu tegak lurus, itu kan tegak lurus itu kan arahnya kan ke vertikal. atas. Mm-mm. Jadi kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada yang kuasa. Oh iya. Ini alhamdulillah juga nih kita dapat sebuah edukasi dari Kang Supri bahwa ya biar bagaimanapun rezeki, jodoh sama apa satu lagi kan? Sama Pati. maut. Sama maut itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya ini buat pengingat. Artinya rezeki udah diatur dan kita hanya bisa memohon dan berikhtiar, ya makanya bermohonlah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berikhtiar dengan baik di jalan yang halal kan Halal gitu. ya. Ini ntar dulu dah, saya sebelum ngomongin ke golok nih, habis ini kan kita ngomongin golok. Dan Kang Godo ini salah satu orang yang tertarik dengan channel saya ternyata. Coba tuh, Abang Herman Entong bisa memikat seorang empu, pengrajin, dia nggak mau bilang empu, seorang pengrajin. Kok unik katanya putarannya gitu. Aneh ya putarannya ya? Indah. Oh Indah. ya. Kali aneh, muka saya aneh soalnya. Tapi ntar dia saya mau coba paksa nih, ini kita coba paksa buat muter-muter golok nih. Mau gak Kang kira-kira? Insya Allah. Mah. Sebelum kita ngomongin golok, ini tergolongnya kalau yang Kang Godo tempat dirakit sampai jadi, hitungannya pusaka bukan kan? Sebenarnya barang yang berpamor itu udah masuk golongan tosan aji sebenarnya. Bila yang berpamor itu udah masuk tosan aji. Kalau Tapi bukan dianggap pusaka. Belum bisa dianggap pusaka. ya, jadi belum bisa dibilang pusaka kan gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke golok nih. Sebelum ke golok dulu dah, saya ngeliat ada pisau dapurnya Kang Supri atau Kang Godo. Sampai pisau dapurnya dibikin pamor ya Kang? Pamor. Nah ini saya lirik, baru dilirik aja udah langsung dikasih loh. Langsung saya gagangin tuh. Mudah-mudahan sih ini nanti bisa juga. Cuman kalau di rumah mah nggak jadi pisau dapur kali kalau pamor kayak gini. Apa tetap pakai aja? Kalau menurut saya sih suka-suka aja yang mau pakai. Saya kan jualan lontong nih Kang, rumah lontong sayur. Kalau saya ini nggak ada racunnya kan? Enggak. Ini saya mau pakai buat lontong sayur ntar. Salaman dulu. Alhamdulillah. Nah terus saya dibikinin bilah golok nih. Emang belum kelar sih. Ini tadi kan pakai kayu sulastri. Kita baru sampai ngobrolin di pamornya, pamor kulit semongko yang artinya serawung. Menempel atau mempererat silaturahim. Nah kalau kayunya kan kayu apa nih? Sulastri. Jadi ini saya ngambil kayu-kayu sisa. Sebenarnya bukan kayu sisa ya, dikasih batangan. Cuman saya godot. Saya nggak tahu bahwa kayu ini kayu bertuah ya. Yang kalau beli juga harganya lumayan ya. Ya soalnya udah langka. Semen godot. Ayo teman-teman. Ada juga yang saya udah belah. Cuman ya begitulah. Akibat kita nggak ketahuan, pengetahuan kita masih sedikit tentang kayu bertuah. Ya timbulnya saya jadi dapat rezeki kan gitu. Kalau enggak nggak boleh kali ya. Tapi udah terlanjur begini mau diambil lagi gak Kang kira-kira? Enggak. Nah kalau kayu sulastri itu filosofinya kayak gimana tuh Kang kalau boleh tahu?
Kalau zaman dulu sih filosofi kayu sulaster itu untuk kebahagiaan, ketentraman. Ketentraman. Kalau tuahnya itu seperti itu, Tuahnya. di tuahnya. Terus kan saya ngambil serimpilan nih, lagi yang lain nih. Kayak ringnya ini saya pakai kayu apa kemarin? Wewe. Wali kukun, Enggak, ini wali. ringnya. Ini yang ini sama nih. Godong sama ring sama. Simet sama ringnya sama nih. Itu yang merah itu nih. Ini aja deh. Lihat. Oh, kayu wewe, Iya, iya. Kayu wewe. kayu wewe. Ada filosofi juga nih. Ada. Kayak bertuah juga. Iya. Kayu wewe itu juga bertuah. Yo, untuk menjauhkan dari gangguan Wewe. jin-jin, dari gangguan jin. Hmm. Kalau keseluruhannya bisa dibilang tolak bala gitu. Oh iya. Tapi sekali lagi teman-teman jangan diartiin ini bisa begini begitu ya. Ya. Tapi bertuah itu dulunya begitu. Tapi kalau sekarang bisa begitu juga alhamdulillah sih kan. Alhamdulillah. Cuman kan khawatirnya teman-teman tuh langsung ke arah kemusyrikan ya. Sedangkan Kang Godo ini yang saya salut dengan beliau itu memang syiar. Cuma kan setiap orang punya gaya tersendiri ya buat syiar. Saya sambil bercanda berfilosofi itu syiar tentang kebaikan. Banyak sekali yang saya dapat dalam waktu 4 hari ini, 3 hari 4 malam ini sama beliau. Satu lagi baru wali kukun. Sekalian Kang dijelasin Kang. Wali kukun sama tolak bala juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dari satu golok ini sebenarnya banyak filosofi yang tergandung di dalamnya. Satu, mengikat silaturahim. Yang kedua, tentang ketentraman dan kebahagiaan. Juga tolak bala. Salaman Kang. Dibagi lagi. Nah, alhamdulillah namanya kita udah ikhtiar silaturahim. Saya dari postingan yang kemarin ada 2 orang yang tertarik. Nah, rencananya kan di sini pengennya belajar menempa selain tentang pusaka itu yang dari awal. Satu lagi yang udah jadi, cuman memang ini dapat kayu bertuah apa namanya? Dewan Daru. Ininya apa? Iya, Dewan Daru. Filosofi Dewan Daru ini. Kalau sebenarnya kalau Dewan Daru sih condong juga ke tolak bala juga. Cuman kalau masih hidup daunnya bisa buat obat. Oh gitu. Bermanfaat lah kayunya ini, lumayan bermanfaat. Ada yang pesan satu alhamdulillah dari teman kita sendiri dari pesilat. Ini pamornya agak beda dikit nih. Nama pamornya apa? Apa nih Kang? Kayak loreng-loreng Kayak loreng macan itu. Oh iya, kalau pamor itu sengaja dibuat terus timbul atau memang tanpa sengaja Kang? Kalau pamor itu ada yang dibuat disengaja dan ada yang sejadinya. Contoh yang disengaja? Contoh yang disengaja itu pamor-pamor yang langka cuman bisa dipermudah, lipatannya diatur berapa gitu. Lipatan diatur, terus mau bikin pamor yang seperti apa itu bisa dibuat ya. Tapi kebanyakan cenderung orang itu suka pamor yang tibat, sama-sama pamor, umpama pamor beras utah gitu. Pamor beras utah itu dibikin pamor rekan juga bisa. Wah, berarti banyak nama pamor nih ya. Iya. Beras utah itu bentuknya seperti apa tuh? Beras utah itu seperti ada bulet-buletan, banyak bulet-buletan. Kayak beras. Ya, kayak beras itu. Utah itu artinya Tumpah. oh. Makanya banyak. Oh, kayak beras tumpah gitu ya.
pamor tiban, pamor rekan itu kan kita kurang paham ya. Mungkin kedepannya saya mau gali kembali. Tapi yang jelas pamor di sini buat meningkatkan, kalau dari segi fungsi itu buat meningkatkan kekuatan dan buat ketajaman. Mungkin agak beda. Kalau yang saya rasakan gitu, dan saya udah ada golok pamor di rumah, ada berapa ya, tapi orang kasih, sekali lagi orang kasih. Baru sekarang niatnya mau beli tapi dikasih juga. Cuman ya alhamdulillahnya begitu kita share, ya ada yang pesen satu kan lumayan. Ya kan. Nah ini karena kayu bertuah aja, walaupun kayunya agak cekak, dapatnya dikit. Ya alhamdulillah beliau mau udah pakai kayu itu aja. Cuman nanti rencananya mau diukir apa ini ya, baru dibahanin ular ya. Iya. Nah dari sini ternyata ngelihat dari kemarin history di Instagram saya, ada yang minta dibuatkan percis nih. Kalau ini orang Tasik nih. Ini bahan ini kayak gini. Ini ada 137 lipat. 137 lipat ya. Iya. Karena kan main 17 layar si Akang, 3 bahan. Nanti jadinya ya mirip seperti ini. Dia maunya kembaran sama saya. Alhamdulillah Kang, mudah-mudahan kedepannya kita agak apa ya, bisa menjawab permintaan teman-teman, insya Allah, buat buat diperkenalkan kembali pamor itu kayak gimana. Terus memang kalau untuk harga itu emang agak lumayan tinggi, meskipun Kang Godo ini kan orangnya kalau sama harga fleksibel ya. Iya. Karena cenderung lebih mempertahankan budaya atau keilmuan pamor itu sendiri kan ya. Sebenarnya kan zaman sekarang itu sebenarnya jiwa seni orang sekarang kan tinggi sebenarnya. Cuman dengan harga yang menengah ke atas, yang menengah ke bawah, jadi hanya kepengen doang, nggak bisa punya. Memang kalau untuk satu buah keris, kalau boleh tahu, yang menurut Kang Godo tahu di pasaran itu nilainya itu di angka 5 ke atas atau 5 ke bawah Bang? Kalau yang bener-bener masih terah empu terdahulu ya harganya di atas 5, mungkin tembus 10, mungkin tembus lebih malah. Tapi keilmuannya nih Kang, keilmuan penempa pande sama empu itu kan jelas berbeda pastinya ya. Berbeda. Kalau si Akang Godo ini ngikutin cuma mau hasil tempanya begini jadinya begini, atau sempat ngikutin keilmuan dari empu juga Kang? Tadi ada kata-kata fleksibel. Oh iya, Jadi kalau sesuai kebutuhan. Ini emang saya pancing nih. Aduh, kalau kata-kata fleksibel berarti saya masih mungkin mendapatkan apa yang saya inginkan. Tentunya saya tidak memaksa, karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Padahal mengarep. Oh gitu ya Kang ya. Iya. Nanti saya tetap nih Kang minta dibuatkan kalau boleh dan kalau berkenan. Saya ada satu konsep golok buat pegangan, benar-benar buat pegangan saya, yang mengandung artinya tetap saya pengennya silaturahim tetap terjaga, kejahatan minggir, kagak ada yang menghampiri kita. Seandainya menghampiri kita pun la haula wala quwata illa billah. Semua daya dan kekuatan itu atas pertolongan Allah kan gitu ya. Kalau untuk rezeki kan udah ada yang ngatur. Nah, yang terbaik buat saya filosofinya nanti akan pantesin kan katanya. Kan kalau setahu saya mendengar informasi, pusaka itu bagaimana karakter orangnya. Kalau saya pernah dengar informasi juga, pusakanya seorang raja, pusakanya seorang senopati, itu lain-lain ya? Lain-lain. Nggak bisa ketukar-tukar? Nggak bisa. Ya itu nanti saya serahkan ke Kang Godo. Saya sebenarnya ageman saya itu yang cocok
untuk saya filosofinya seperti apa, saya kalau bisa ini mah, kalau nggak bisa isi masa iya udah 4 malam di sini. Tapi beneran Kang, ini mas, saya pengen banget tetap, bukan hal-hal mistis yang saya mau coba gali, tapi tentang sejarah dan menjaga tradisi. Sekarang gini, orang Jawa punya kebanggaan yang namanya keris, Ya, meskipun tidak dipakai buat sehari-hari, simbol. cenderung ke simbol, cenderung ke pusaka. Terus yang kedua, orang Jawa Barat punya yang namanya kujang. Dari tempat lain juga, bukan Jawa Barat juga mungkin punya kujang, kan punya tuh kebanggaan. Terus ada kerambit, ada celurit, ya kan. Nah, golok di Betawi, di Sunda, di Jawa Barat, itu kan ada tuh, tetap ada. Bahkan yang terkenal untuk yang bertuah itu kan ada golok Ciomas, contohnya kan gitu. Di Cirebon ada golok-golok panjang. Nah, saya sebagai orang Betawi yang kalau masih di aku, pengen tuh Kang menciptakan satu pola pikir bahwa orang Betawi pun harus punya yang namanya golok yang punya tuah, maksudnya yang bertuah, ya. Gitu. Dalam hal ini dari manapun asalnya, yang paling penting saya pengen punya satu golok ageman yang bukan cuma dibikin dikhususkan buat saya, tapi disesuaikan. Kalau ini kan dikhususkan buat saya, Ya. tapi kan bukan berarti disesuaikan, gitu. Mungkin disesuaikan buat saya untuk bilahnya, Ya. tapi kan kayunya saya colong, maksudnya saya ngambil sendiri, dan alhamdulillahnya filosofinya masuk gitu. Siap gak Kang kira-kira? Mau atau enggak Kang? Insya Allah. Tapi kan ada proses-proses tertentu, ritual-ritual tertentu, meskipun enggak ritual seperti empu-empu pada umumnya, tapi yang jelas ada ritual-ritual tertentu untuk menciptakan sebuah benda pusaka yang berwujud tosan aji itu sendiri. Saya kok jadi agak ini ya, agak berat dikit. Cuman ya tetap aja berat juga, namanya suka bercanda kan orangnya. Mohon dimaklum ya Kang ya. Iya. Nah, kalau untuk saya udah pantas belum Kang mempunyai ageman sejenis yang tadi Abang bilang kan, Kang Godo bilang ya nggak sembarangan juga bikinnya, artinya kan gitu. Kira-kira udah boleh apa nggak? Umur saya udah 40 nih Kang. Sebenarnya enggak masalah pantas dan tidaknya. Terus Kita itu kan melestarikan adat dan budaya. Justru suatu kebanggaan kalau kita itu bisa menciptakan yang orang lain belum ciptakan. siap. Berarti boleh ya, saya udah mulai sekarang boleh, cuman mudah-mudahan sih nggak ada kendala Kang waktu pembuatan. Contoh, boleh nggak sih saya minta contoh kayak apa aja sih yang harus dilakukan misalkan gitu ya, untuk seorang yang sedang membuat bukan tempaan biasa. Ya kita sama aja sih, semua itu kita meminta kepada yang kuasa juga untuk menciptakan sebuah pusaka itu sendiri. Cuman bedanya kan kalau ini kan dikhususkan, Khususon ya. Pusaka-pusaka dulu sebenarnya juga diciptakan untuk seseorang juga, khususon juga. Justru itu saya kenapa ini saya bilang bakalan jadi pusaka pertama saya, karena pusaka-pusaka yang kita dapat itu kan hasil peninggalan. Kalau pusakanya yang saya buat kan bener-bener hasil permohonan bahwasanya ini untuk ageman saya, bukan untuk hal kemusyrikan.
Saya pengen seperti itu, nggak mau yang gimana-gimana. Saya serahkan kepada Kang Godo, yang jelas insya Allah nggak berbau tentang kemusyrikan. Iya, betul. Sesuai dengan pesan Kang Godo kan kayak gitu. Iya, semua itu hanya Allah Ta'ala. Meskipun media apapun, yang utama tetap yang maha kuasa. Jangan sampai kita itu terlalu mengistimewakan. Meskipun itu pusaka pun kalau yang kuasa itu tidak meridhoi juga nggak jadi pusaka. Biasa yang dibuat itu bisa berbulan-bulan kali ya satunya, atau 1 bulan, atau tergantung apa gitu kira-kira. Ya sebenarnya membuat pusaka itu sendiri, kalau umpama waktu itu lama, karena membuat sebuah pusaka tidak sembarangan. Jangan sampai kita itu membuat pusaka dengan disertai emosi, nanti akan berpengaruh dalam pusaka itu sendiri. Pembawaannya juga Iya. dipengaruhi. Kalau pas lagi emosi berhenti dulu berarti ya. Berhenti. Makanya terkadang manusia itu emosinya kan tidak menentu. Jadi di saat kita itu ada emosi, sebaiknya berhenti. Saya tuh Kang, kadang-kadang emosi saya suka naik kalau dompet lagi kosong. Itu gimana tuh Kang? Sama. Ya berarti harus nyari duit yang benar ya. Enggak, memang berarti segitu manfaatnya ya kalau seandainya kita bisa mengingat buat pengendalian diri. Saya kan dari silat cingkrik goning nih. Kendalikan diri, emosi, pikiran, dan tindakan itu kan teori, tapi kan pada prakteknya kadang-kadang kita lupa. Secara nggak langsung kalau kita megang satu pegangan itu kan ageman ya. Ageman itu ya kan agama Ya. jadi kan kita punya patokan minimal, punya ngerem, punya pengingat. Nah ini juga yang harus kita pahamin. Kita atau saya pengen punya pusaka itu cuman semata-mata pengen ada selalu media pengingat. Mudah-mudahan sih tetap terlaksana. Kalau seandainya nggak terlaksana ya masa iya sih gitu. Iya Kang, ini mungkin kalau ngebahas masalah yang serius saya agak sedikit kurang tahu diri atau gimana, nih minta dimaafin. Kira-kira dimaafin Kang ya? Dimaafin. Nah ini Kang Godo buat senjata kujang keris kan memang nggak pernah dimainkan ya, diputar. Kalau golok sendiri kan dimainkan Kang. Iya. Akang kalau ngeliat channel saya gimana tuh? Kepengen bisa. Dulu sempet saya ngikutin yang panahan itu. Oh iya. Jemparingan. Tahu-tahu kok keluar main golok. Saya kan jadi kepengen lihat permainan goloknya Bang Irman. Jadi tertarik. dari kemarin tuh bahasa tertarik itu yang saya ngeri. Saya kan dari mana-mana bisanya cuman style doang, cuman gaya doang gitu. Mungkin di YouTube saya terkesannya gimana ya, sekali lagi buat siar aja sini, buat jaga tradisi. Dan memang kalau untuk isi daripada golok itu sendiri memang belum pernah saya buka pelatihan buat belajar. Cuma dikit lagi aja, kayaknya dikit lagi ada, karena udah dapat 2 restu dari guru, mudah-mudahan terlaksana. Nah karena itu juga saya berani nih buat sharing dengan Kang Godo. Pakai ini nggak apa-apa Kang? Kaji cara nyabutnya aja udah ini tajam tadi Kang ya? Tajam.
Saya agak ngeri dikit aja. Nanti kena itu enggak lah. Enggak. Sebenarnya kalau buat golok ini ya, saya jadi malu nih sebenarnya. Nih kan, keunikan golok itu tuh diputar-putar. Sebenarnya kayak orang mau bertanding mau udah, padahal belum masuk orangnya, musuhnya belum masuk gitu. Tapi golok kita putar-putar. Nah ini kuncinya cuman di jempol. Nah telunjuknya itu harus di lemesin aja, angkat, jatuhin dari depan, kali ini dari samping, ini mau dibocokin ke depan. Nah angkat dari belakang, putar sekali. Emang beda ya orang ya. Apa jangan-jangan sebenarnya sebelum ketemu beliau udah putar-putar ngeliat YouTube saya, ya kan? Ya udah lihat YouTube, Tapi goloknya belum ada. goloknya belum ada. Nah itulah ilmu kan kadang-kadang bisa kita serap tanpa berlatih. Ada juga yang kayak gitu. Jadi minimal penjelasannya jadi lebih nyambung. Ya mungkin karena dari suka dulu itu. Dari suka. Dari kecintaan itu akan mempermudah. Oh iya, siap. Tapi kalau ada yang ngajarin, Putar ke depan. Ini kuncinya kelenturan sebenarnya kan. iya, Kelenturan. Ini nggak perlu kita tuntun kayak yang udah ini Pak. Coba ke belakang. Oh kan? Coba ke dalam. Yo, sekarang dilemesin semua ya. iya. Depan, Depan, belakang, dalam. Sekarang depan, dalam. Ayo 5 1 2 3 aja deh. 1 2. Nah, masih ragu. Sip. Nah iya dia cerdas bener ya. Akibat banyak ngewirid kali ini. Nah terus kan puter. Sekarang muternya ke samping. Yang penting jempolnya udah bisa nguasain ke kanan. Ke sana. Ini. Ya, buka. Nah, cuman dilewatin atas tangan kita. Set. Baru kemari. Iya. Wah kalau itu masih sulit. Bisa pasti. Selipkan. Jatuhin. Jempol. Bacokin. Iya, karena kan kita udah punya putaran ini. Selip putar. Nek ora duwe, Buka putar. nek ora duwe golok putar. Nih, sini, sini. Sip. Buka putar. Terus bukanya gimana, Bang? Selip putar. Oh, iya. Bacok sana, putar. Enggak, terusin lewat atas. Oh. Tuh, selip putar. Putar lagi. Sebelah sini kan tangannya. Bacok sana, putar lagi. Bacok sana, putar lagi. Nah, itu kan berarti Nah, selip putar. selip putar. Sono. Nah, ini jangan berhenti. Langsung. Langsung. Mantap. Langsung. Langsung. Tuh, seorang empu aja mau belajar golok. Kita coba ya, 7 kali ya. Keluar. Dalam 1. Lanjut. 2. Lanjut. 3. Lanjut. 4. Jangan diberhentiin makanya. Terus lanjut. Ya, lanjut. Jangan berhenti, muternya sana. Lewatin atas aja, Enggak. Jangan kemari lagi, tapi puter aja terus. Terus.
Terus iya, ini kan tergantung kebiasaan aja nanti. Kanan kiri nanti kita main. Oh iya iya iya. Ini enak loh ternyata loh. Nah, nanti akan satu nempak ya kan, satu gini. Oh iya 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 iya. Berarti gini ya. Iya, begini. Adanya di sini. Berarti muternya tuh gini terus gini Nah. gini Iya, gini. iya. Kan basicnya di sini. Hmm. Di sini, tuh. Kalau ininya udah lentur, karena tangan udah lentur bisa muter kemari kan sama. Makanya nanti Kang Godo gini, puter sehalus mungkin. Nah yang ini buat ke sini, sama gak? Berarti Kang Godo harus bikin golok buat dirinya sendiri. Tapi kalau mau bergabung dengan, oh iya saya udah punya satu perkumpulan ya, namanya Siloka. Bukan perguruan silat tapi sebuah wadah silaturahim antara orang-orang yang memang senang putaran golok gitu. Terutama susunan yang kurikulumnya udah saya bentuk. Goloknya harus dari saya Kang. Iya. Meskipun saya pesannya ke Kang Godo juga. Tapi saya juga tertarik. Insya Allah saya bisa mempelajarinya Amin, amin. kalau Mungkin diizinkan. sementara sih kayak gitu dulu kali ya. Saya terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sih jadi saya dibikin pusaka. Kalau itu pun nggak saya batasin waktunya karena kan sesuai sama kesediaan. Kang Godo nggak terpaksa. Takutnya lagi banyak pesanan terus terpaksa jadinya. Kalau nempaknya mah sebenarnya kalau lancar aja berapa hari tuh? Ya paling 2 bilah itu 5 hari kelar. Saya Tapi fokus. ya kalau belum. Saya memang ini sih apa? Pengennya itu kan satu golok, gagangnya satu, bilahnya 2 gitu. Pengen saya bilahnya 2. Sejenis golok kembar lah. Jadi nanti kalau begitu dipecah bisa ada 2. Tapi dimainin 1 juga bisa. Itu kalau nanti kesampean. Kan yang satunya udah punya nih saya. Ukurannya udah percis segini. Nanti saya gambar lagi deh kalau itu. Kalau gagang sarung sih insya Allah saya. Juga ini nih nanti besok sih udah kelar ini ya insya Allah ya. Kelar insya Allah. Sebelum saya pulang yang bilah buat orang Tasik insya Allah udah kelar. Dia juga sama bentuknya pengennya bentuk yang bentik begini nih, ngejentik kayak ya galonggong sih Manunjaya yang dari Tasik. Nah ini udah disesuaikan tuh, tinggal kurang dikit paling Kang ya, kurang dikit. Dan ini jatuhnya goloknya bukan golok tebas, dia lebih ke golok soren. Jadi nggak bisa dipakai buat kerja tebas. Jadi teman-teman kalau cuman buat belah kelapa sih nggak apa-apa. Kalau buat ranting nggak apa-apa, cuman takutnya dibuat tulang sapi. Jadi sayang. Kalau buat potong malah bisa ini. Kalau buat potong malah lebih khusus ke golok potong. Nah, golok potong. Golok potong. Karena beberapa orang yang pesan pisau potong sama Kang Godo itu lumayan. Emang sebenarnya saya kalau buat nempak itu ngelihatnya masih agak ribet ya. Masih agak ribet. Tapi ya dorongan dari Kang Godo ini ternyata bukan cuman saya yang kepengen menjadi tukang tempat atau bisa nempak lah, bukan tukang tempat. Kan tahapannya harus jadi panjak dulu ya. Harus jadi tukang gebuk dulu. Ternyata saya baru tahu tuh kalau di sini panjak itu tukang pukul. Kalau panjak gendang mungkin tukang pukul gendang gitu ya. Saya masih ngeri sama apinya. Tukang panjak pun belum tentu bisa jadi empunya. Belum tentu. Empu itu kayak pilihan kali apa gimana? Ya dari faktor Keilmuan. keilmuan dan jiwa seni juga sih. Jiwa seni. Tapi yang terpenting itu berarti kan nggak boleh ada beban ya. Iya. Intinya ikhlas. Dan ada kemauan. Ada kemauan. Kalau dia nggak mau, tidak boleh dipaksa. tidak yakin. Oh. Kalau kepengen jadi
empu pertanian pun itu harus ada keyakinan dan kemauan. Maksudnya empu pertanian? Empu pertanian itu yang bikin alat-alat Untuk pertanian. pertanian. Saya pikir tani punya empunya. Ini maksudnya alat kerja. Alat kerja Oh, sama. pertanian itu kan juga empu juga, cuma empu alat pertanian. Gitu. Untuk menyandang gelar seorang empu berarti enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Nggak sembarangan. Cenderung ke kepribadiannya juga pasti Iya. Berbeda. Kita harus kesabarannya juga penuh. Ya bisa jadi suri teladan seharusnya. Ya, kalau udah jadi empu itu harus bisa jadi suri teladan. Artinya kalau ini nggak bisa jadi pekerjaan ya. Nggak bisa jadi pekerjaan. Soalnya ketika dia mau, ya katakanlah sama sekali nggak ada bayarannya, Ya, tetap harus. Itu khusus empu pusaka gitu. Jadi nggak bisa dinilai hasil karya itu pakai uang. Tapi saya merasa sangat beruntung, sekali lagi sangat beruntung ketemu sama Kang Godo atau Mbah Godo, atau kalau empu nggak mau ya, nggak mau pandai pengrajin keris, pengrajin kujang yang memang ya bagaimana nggak ikhlas. Memang saya dikasih barang ya kan, makanya saya kemari bawa barang juga ya. Itu ikatan silaturahmi yang selama ini saya jalani sama teman-teman, nggak bisa diukur sama uang gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya sih saya masih nganggep beliau ya, seandainya nggak mau dipanggil empu, guru ya, panggil guru ya. Oh iya Kang, kalau pengen belajar nempa, kalau nggak dipakai ilmunya juga kan sayang. Kategori kalau kita mau apa sih namanya kalau buka bengkel di rumah, Buka besalen len ya. Oh, besalen itu apa aja sih yang perlu dipersiapin? Yang perlu dipersiapin itu paron itu yang Besi yang ditanam di kayu itu. Itu namanya paron, sama gudam, palu gede. Nah, palu gede sama palu penimbal itu palu kecil. Kalau yang dunia pandi penimbal namanya. Berarti yang Akang pegang itu penimbalnya. Kalau gudamnya kan Gede, dipegang buat panja. ya. Pernah nggak sih sendiri bikin? Pernah. Bisa tetap. Bisa. Tapi palunya 2? Enggak, 1. Berarti timbalnya aja. Pakai penimbal aja. Penimbal itu sama dengan godam tetap ya, cuman jenisnya penimbal. Penimbal itu kecil. Iya, kecil. Palu kecil. Paling ya 2 kiloan. 2 kilo. Pengen nanti suatu saat kalau emang diizinin, soalnya Kang Godo ini bilang bukan cuman saya yang kepengen mempelajari teknik penempaan pamor, beliau malah kepengen saya bisa. Bener begitu kan? Iya. Berarti kan mau nggak mau saya di sana buka besalen ya? Iya, seharusnya seperti itu. Benar, kita tahu teknik dan caranya. Tapi kalau tidak kita praktekkan, jadi dan tidaknya kan belum, cuman teori doang ya. Nah, belum tahu, dan mudah dan sulitnya tidak bisa merasakan. Ya mudah-mudahan. Tapi hal pertama yang harus saya punya minimal godamnya sih, penimbalnya. Soalnya kenapa Kang, walaupun saya belum siap besalen, penimbal mah kan kepakai ya mas saya. Di rumah kepakai banget gitu. Sementara kalau paronnya kan harganya lumayan juga mahal ya. Kalau pakai besi biasa juga bisa kali ya, nyari di lapak-lapak bisa. Kang dapat paron dari lapak atau emang sengaja ada yang jual di sini? Ya kebetulan dulu saya mau diriin besalen itu, alhamdulillah gratis semua. Alhamdulillah itu dengan niat saya dan kecintaan saya, mungkin ingin melestarikan
budaya yang kuasa mempermudah apa yang ingin saya jalankan itu tadi, mempermudah jalannya. Dan alat-alat pun alhamdulillah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Itu ada perilaku khusus gak? Contoh kayak puasa di awal, mohon dulu kita mau mendirikan satu besalen. Ini saya tanya nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ya sebenarnya ada ritual khusus untuk mendirikan sebuah besalen itu. Tapi pada intinya kita mendirikan besalen itu juga permohonannya juga minta kelancaran, minta Mudahan kamu intinya bermanfaat lah itu. itu. Iya. Kegiatan biar bermanfaat. Jadi nggak semata-mata bikin buat jualan. Ya. Gitu. Kalau saya sih cuma sekedar pengen tahu, hobi. Biasanya kan penyakit saya kan kurang fokus. Begitu udah tahu nyari tahu hal lain gitu. Tapi kalau di bilah ini sendiri memang agak ada ketertarikan khusus buat saya pribadi karena banyak manfaatnya. Dan terus terang aja di sana di Betawi itu hanya ada beberapa gelintir orang yang bisa menempa. Kalau untuk pamornya banyak dipegang sama maker-maker modern yang kemungkinan juga beda sama tradisi, tapi hobi. Kalau saya ini bukan sekedar hobi betul, suka betul, karena di rumah aja main gerinda aja jadi golok sama saya kan gitu ya. Penyepuhan kita alhamdulillah udah diajarkan di Cibatu, terusnya cara nempak juga diajarkan juga sama orang Bandung. Artinya gitu, saya sifatnya kepengen tahu. Jadi suatu saat pengen bikinin seorang, katakanlah seorang yang belajar sama saya, seorang murid gitu kan, buat pegangannya insya Allah kita udah mempunyai pengetahuan gitu Kang. Ya nanti mohon dibimbing lah, insya Allah mohon dibimbing, mudah-mudahan Kang Godo mau bimbing saya yang apa ya, mungkin masih banyak kurangnya. Kalau buat belajar itu pasti banyak belat lah kalau kata ibu. Kalau di putaran bola kan karena udah sering aja. Padahal waktu saya belajar juga semua serba sulit waktu belajar. Tapi insya Allah nggak berhenti. Itu aja kali ya. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan informasi saya dengan Kang Godo atau Mbak Godo ini bermanfaat buat kita semua. Dan kedepannya saksiin terus channel saya, channel Abang Hermantong, channel yang apa adanya, bukan channel yang ada apanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.